Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore semuanya. Dimanapun teman-teman berada dan kapan teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini aku Arya kembali lagi membahas kelanjutan dari episode kemarin terkait Yitu Framework. Yang dimana di episode sebelumnya kita telah membuat belajar untuk membuat MyMart dengan menggunakan advanced template yang ada di Y2. Kurang lebih kemarin itu terkait instalasi di basic maupun di advance. Lalu di kesempatan kali ini kita akan berlanjut teman-teman, untuk membahas aplikasi yang bisa digunakan untuk mempermudah kita dalam generate beberapa beberapa bagian yang biasa ada di web ataupun benar di web kita ataupun web-web pada umumnya. Dengan judul di sini adalah Working with G. Apa itu G? G Framework sendiri menyertakan sebuah tools atau aplikasi yang sangat powerful yang disebut G. Untuk tampilannya sendiri bisa dilihat di sini. Ada model generator, generator, control generator, dan lain-lain. Lalu G hanya aktif ketika aplikasi berada pada tahap development. Jadi untuk G sendiri itu ada dua tahap, yaitu teman-teman, itu ada development dan juga production. Ketika dalam tahap development, maka kita bisa membukanya. Kalau dalam tahap production, kita tidak bisa mengaksesnya. Akan muncul pesan error. Lalu G bisa diatur agar hanya dapat diakses dari IP tertentu. Jadi untuk keamanannya sendiri, G itu bisa mengcustomize IP yang bisa mengakses G itu sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu di bagian berikutnya, yaitu terkait keamanan G. Secara default, G dapat diakses hanya dari localhost saja. Untuk membuat G dapat diakses dari IP lain selain localhost, lakukan langkah sebagai berikut. Pertama, buka file config/web.php. Kita buka folder basic kita yang di basic kemarin lah kita install itu di htdocs. Lalu kita buka di bagian web, di bagian config, lalu di webnya, di bagian bawah sendiri itu ada terkait IP yang diperbolehkan. Di sini ada perintah uncomment the following to add your IP if you are not connecting from localhost. Ketika kita tidak menggunakan localhost, kita bisa mengaktifkan bagian bawah ini. Oke. Bagaimana kita menulisnya? Kita menuliskannya di sini, teman-teman. Jadi seperti contoh, ini punya server kita dan ini IP yang bisa mengakses server kita. Kita misal masukkan di sini 192.168.0.1, kurang lebih seperti itu. Nanti IP yang tertera di sini akan dapat mengakses aplikasi G kita. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, karena kita menggunakan localhost untuk server kita, maka kita tidak perlu mengaktifkan ini. Lalu bagaimana cara kita mengakses G? Cara kita mengakses G sendiri itu ada dua, teman-teman. Yang pertama melalui link yang URL di atas ini yang terlihat sedikit panjang. Atau kita juga bisa mengakses melalui alamat URL yang di bawahnya, yang lebih singkat, yang lebih menarik orang-orang untuk mengkliknya karena lebih pendek. Namun untuk yang kedua ini ada syaratnya, yaitu harus kita mengaktifkan namanya pretty URL. Bagaimana cara mengaktifkannya? Nanti kita akan coba, teman-teman. Baik, kita mungkin bisa langsung tuliskan aja di sini. Your domain, your apps, web, index, PHP, tandanya R ini root. Kita gunakan ini. Oke, kita copy. Kita taruh sini. Nah, ini tidak ada. Your domain ini kita ganti terlebih dahulu, teman-teman, jadi localhost. Lalu your apps ini menjadi basic.
Oke, kita enter. Oke, di sini ada typo. Nah, bener. Oke, tampilannya sama seperti yang ada di PPT, yang ada di PDF maksudnya. Ada welcome G, terus ada model generator, charity generator, control generator, dan lain-lain. Kita telah bisa masuk ke G. Lalu berikutnya, G punya fungsi yaitu generate model, generate controller, OCRUD, generate form, modul, dan juga extension. Oke, seperti yang ada di sini. Lalu untuk dapat menggunakan model generator dari G, pastikan aplikasi Anda sudah terhubung dengan database. Jadi kita harus menghubungkan aplikasi kita dengan database untuk bisa mengakses model generator. Kita coba buka di sini apa yang terjadi. Nah, ketika G kita masih belum terhubung dengan database kita, jadi akan memunculkan pesan error seperti ini kurang lebih. Lalu kita kembali dulu, kita buat database baru dulu di user account. Lalu kita buat di sini, mungkin kita bisa hapus dulu. Oke, kita buat baru add user account. Kita coba basic, lalu kita passwordnya adalah basic 123, retype basic 123. Kita centang di sini juga dua-duanya. Lalu kita go. Oke, udah masuk. Kita di database, kita pilih basic. Oke, kita nanti tinggal membuat tabelnya. Oke, untuk itu kita lakukan konfigurasi pada db.php di sini. Nah, di sini secara default untuk db name-nya adalah y2 basic. Terus username dan passwordnya masih kosong. Kita bisa rubah db name-nya menjadi basic. Lalu username-nya juga menjadi basic. Lalu passwordnya tadi kita menggunakan basic 123. Oke, kita save. Kita coba buka lagi aplikasi G kita. Nah, karena kita sudah terhubung, di sini bisa langsung mengakses dari model generator yang ada di aplikasi G. Baik, kita lihat step berikutnya teman-teman. Oke, masuk ke model generator. Model generator digunakan untuk membuat model untuk sebuah tabel pada database. Jadi terlebih dahulu kita harus membuat sebuah tabel pada database kita. Oke, kita buat tabel di sini. Oke, namanya adalah tabel mahasiswa dengan 4 kolom. Go. Yang pertama adalah ID, yang dimana nanti auto increment seperti biasa. Lalu NRP ini kita buat variabel char saja, biasanya 10 digit agar tidak bisa kurang, tidak bisa lebih. Lalu berikutnya ada nama ini sifatnya varchar, maksimum 255. Oke, sebenarnya masih kurang satu ini. Kita ubah lagi. Baik, kita tulis sini ID auto increment. Lalu NRP kita jadikan char 10 digit. Nama jadi varchar 255, lalu yang terakhir adalah email. Ini kita juga menjadikan varchar 255 dengan nolnya diaktifkan. Oke, kita save. Mahasiswa. Oke, tabel mahasiswa is exist. Ini kita bisa drop dulu, kita buat lagi aja. Oke, kita buat create tabel name-nya mahasiswa 4.
terakhir email pacar 55. Oke, udah selesai, kita save. Oke, udah terbuat. Di sini ada tabel mahasiswa teman-teman, isinya ada ID, NRP, nama, dan juga email. Lalu kita lihat step berikutnya, yaitu ketikkan nama tabel pada kolom tabel name, kemudian tekan tombol tab, kemudian nama model akan di generate secara otomatis. Oke, kita lihat preview lalu generate. Model generator akan menghasilkan model yang diletakkan pada directory model. Oke, kita buat di sini. Nama tabelnya adalah mahasiswa. Lalu di sini model kelasnya adalah otomatis, jadi mahasiswa dengan M-nya besar. Oke, kita langsung saja ke preview. Nah, jadi kurang lebih akan dibuat file di dalam directory models maksud saya, di aplikasi basic kita di sini nanti. Di models. Oke, di sini models masih belum ada. Lalu kita akan generate terlebih dahulu. Oke, di sini adalah generate successful dan di sini akan muncul mahasiswa.php. Oke, langsung kita berlanjut ke step berikutnya, yaitu CRUD generator. Kita buka terlebih dahulu CRUD generator. CRUD generator digunakan untuk membuat form index, create, update, dan delete secara lengkap ya teman-teman, seperti namanya CRUD. Ketika nama model lengkap dengan namespace-nya pada kolom model class, kemudian tekan tombol tab, misal apps model jurusan. Oke, model class-nya adalah model mahasiswa. Lalu search modelnya juga, lalu juga controllernya. Oke. mahasiswa, lalu controllernya adalah apps, app, models, controller slash mahasiswa controller. Oke, di sini ada perintah must start with uppercase. Oke, mahasiswa. Oke, ingat-ingat nama controller ini karena akan kita gunakan untuk search nantinya. Oke, langsung kita preview saja. Oke. Apakah namanya udah bener? Oke, kurang S teman-teman, pantesan nggak ada. Oke, langsung kita preview di sini. Oke, udah berhasil. Nanti akan mengenerate beberapa file di sini. Lalu kita generate aja dulu. Oke, kita lihat successfully di bagian controllers, model, dan juga views. Kita lihat di sini di model sini ada tambahan, yaitu mahasiswa search. Lalu di controller juga ada tambahan di controller. Terus di models ini ada mahasiswa search. Lalu di view ada folder mahasiswa, ada tiga-tiganya dan sudah ada semua. Baik, berarti percobaan kita successful atau berhasil. Ini ada tambahan lagi. Berbeda dengan model generator yang hanya menghasilkan satu file, CRUD generator akan menghasilkan beberapa file yang seperti saya tampilkan sebelumnya, ada di controller, di models, di view. Lalu berikutnya kita akan meng-customize G. Sebelum kita meng-customize G, kita akan buka terlebih dahulu CRUD yang telah kita buat tadi, yaitu dengan mengakses link yang seperti ada di sini, copy, paste. Namun ada sedikit perubahan di bagian rootnya, itu menjadi mahasiswa slash actionnya adalah di sini index. Oke,
Oke, kurang huruf A di sini. Nah, di sini mahasiswa. Oke, di sini kurang lebih tampilannya akan jadi seperti ini. Oke, besar sekali ya. Kita bisa menambahkan mahasiswanya. Di sini ada NRP. Nah, perlu diketahui untuk NRP ini karena kita setting untuk 10 digit saja, jadi tidak bisa lebih, teman-teman. Meskipun kita ketikkan berapa, pasti akan mentok di 10 digit. Kita coba 3120 6011. Oke, namanya Arya. Namanya Andre misal, mailnya Andre Kus 02 gmail.com. Cek. Nah, di sini akan di preview terlebih dahulu. Penambahan kita ID-nya 1, NRP-nya sekian, Andre. Untuk emailnya seperti ini, kita bisa update dengan mengubah namanya misalnya, atau mengubah Gmail-nya. Andre Yos. Kita save, akan di preview lagi. Kita bisa delete juga di sini. Sebelum kita delete, kita lihat terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini udah ada. Udah muncul tabelnya di sini, yaitu ID pertama, NRP sekian, Andre dengan email ini. Kita bisa lihat di sini untuk memberikan aksi, atau juga kita bisa edit langsung diarahkan ke update, atau kita bisa juga delete di sini. Kita akan hapus. Oke, hilang. Nah, selanjutnya kita akan customize tampilan ini, teman-teman. Bagaimana caranya? Kita lihat terlebih dahulu. Oh, di sini. Oh, nah di sini. Jika akan mengenerate kode program menggunakan template bawaannya. Anda dapat mengubah template bawaan dari CRUD generator dengan cara sebagai berikut. Buat directory template dalam directory app. Baik, di sini kita akan buat namanya folder template, teman-teman. Ya, di sini ini di app kita buat baru. Oh, ini kalau ini buat file. Kita buat di luar sini. Folder namanya template. Oke, udah ada di sini, teman-teman. Lalu kita akan copy directory CRUD dalam vendor Yisoft i2G vendor, lalu kita ke Yisoft i2G. Oke, source lalu generator. Nah, ini harus kita copy semua di rootnya ini CRUD. Copy, kita masukkan ke template. Oke, di sini. Nah, udah kita masukkan di sini. Kemudian, oke, file-file yang telah ada di directory template sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kita lihat di sini template. Kita ubah di bagian mana ya namanya ya? Form, search. Oh, kita masuk ke view saja. Ke view itu ada tampilan di formnya. Nah, kita bisa mengotak-atik bagian ini ataupun indeksnya. Oke, kita cari terlebih dahulu yang bisa kita ubah. Kita lihat di sini adalah
index teman-teman, udah create mahasiswa. Oke, di view, di index, lalu di bagian create mahasiswa. Oke, kita masih belum bisa menemukannya teman-teman. Kita coba buka di bagian formnya. Oke, kita lihat terlebih dahulu action belum aktif. Nah, di sini ada tombol save, kita bisa nanti menjadi simpan juga di formnya. Lalu misal di bagian search itu kita bisa ganti juga. Nah, ini adalah cari, terus ini ada di set. Lalu waktu create ini juga ada create tambah. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini kita bisa refresh. Oke, masih belum berubah teman-teman, karena secara default template ini masih belum diaktifkan. Oke, bagaimana cara mengaktifkannya? Kita lihat step berikutnya. Tambahkan atribut generator pada konfigurasi G di file web.php. Di basic template file web.php di bagian di web di sini. Dev. Ya, di bagian sini teman-teman, kita tambahkan di kelasnya ini. Di bagian generators. Oke, kelasnya udah biarin, kita tuliskan saja teman-teman, generators. Oke, prosiku, lalu masuk ke CRUD. Kita buat kelasnya di sini teman-teman, flash. Flash, lalu ini lagi. Nah, ini harus kita arahkan ke situ teman-teman, di G generator CRUD generators, G/generators /CRUD/generators. Lalu template, my CRUD. Oke, udah. Apps template default default. Oke, CRUD default. Oke, kita arahkan ke template kita, yaitu di app, lalu di template.
lalu di CRUD, lalu di bagian defaultnya itu diarahkan ke template sini dan ke sini. Oke, kita simpan saja di sini. Setelah kita save, konfigurasinya sudah selesai. Oke, kita cek di sini, kita refresh. Oke, di sini masih terdapat kesalahan teman-teman. Oke, masih belum bisa teman-teman. Masih unknown property. Kita lihat lagi ke webnya. Config web.php, kalau udah benar. Oke, di sini. Oke, di sini terdapat beberapa miss ya teman-teman. Ternyata ininya kita nggak perlu di situ. Kita hapus di sini. Ininya akan kita tetap ginikan. Kita ganti ke yang ini, yang Yiji. Oke, mungkin setelah ini kita bisa mengaksesnya. Oke, file not found. Baik, kita akan coba lagi teman-teman. Nah, sudah muncul di sini, yaitu setelah kita refresh, kita akan customize terlebih dahulu di template-nya. Oke, di template ini masih kosong. Kita harus copy lagi di vendor, lalu ke Ysoft, Yiji, source, lalu ke view, bold, copy, directory CRUD. Yang kita copy, kita tutup, di copy menuju ke template. Kita coba lagi teman-teman. Oke, udah connect. Kita coba customize yang ada di sini. Oke, nanti di sini kita juga bisa customize. Namun kita harus mencobanya di yang kelihatan saja. Mungkin di sini grade-nya kita jadikan tambah misal. Oke, kita refresh.
Oke, kita lihat di mahasiswa, showing one item of what. Oke. Saya rasa di sini masih tidak bisa mengakses template-nya ya, karena setelah dikonfigurasi ataupun dirubah, ini masih sama teman-teman. Ini sambil saya koreksi lagi. Oke, kita buka saja di sini. Apakah ada yang berbeda? Class CG udah bener, modul, lalu generators, lalu CRUD, lalu class CG generators, CRUD generate. Oke, di sini ada generator aja. Oke, lalu ininya default dan lain sebagainya. Oke, kita coba refresh lagi di sini. Oke, masih sama teman-teman. Jadi kita coba lagi ke kode kita, mana yang salah lagi ini ya. Di sini ada apps, templates, CRUD default. Oke. Lalu berikutnya, oke, kita harus ubah di sininya teman-teman, source default kita di CRUD generatornya. Oke, di sini masih belum ada ya teman-teman. Oke, di step berikutnya ini adalah kembali ke CRUD generator. Lalu untuk code template-nya kita bisa mengubah menjadi code template. Nah, di sini ada code template teman-teman. Ini punya kita yang udah kita customize tadi. Modelnya adalah model, lalu ini adalah ini mahasiswa controller. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita preview lagi, kita generate. Nah, di sini ada override change. Oke, telah successful. Kita rubah lagi, kita buka coba. Oke, di sini udah berubah sesuai dengan customize kita ya teman-teman, yaitu tambah mahasiswa. Oke, setelah itu kita berlanjut ke step berikutnya, yaitu adalah extension. Beberapa developer telah membuat extension untuk meningkatkan kemampuan C. Di sini ada, kita bisa lihat. Nah, banyak sekali yang bisa kita gunakan nanti teman-teman untuk mengembangkan web kita agar lebih menarik lagi. Beberapa extension yang terkenal adalah Ajax dan juga Enhance G. Untuk Ajax sendiri, kalau teman-teman sering pakai Ajax, itu biasanya ada pop-up seperti itu. Jadi misal kayak lebih, nah seperti ini akan muncul pop-up. Lalu ketika kita klik tambah, kita tidak akan didirectkan ke source web yang lain, namun akan jadi pop-up di depan layar kita. Jadi tampilannya akan jadi lebih menarik. Lalu berikutnya ada routing pada Y. Secara default, request routing atau penulisan URL dalam aplikasi Y adalah seperti gambar di samping ini. Kita bisa lihat di sini.
ya yang seperti kita tuliskan di atas ini. Yang pertama ada rootnya R, dilambangkan sebagai R, lalu sama dengan controller ID yaitu nama controllernya. Lalu yang terakhir adalah actionnya. Actionnya itu ada index, ada create, ada update, ada delete, dan view. Seperti yang kita pelajari di di pemrograman menggunakan pemrograman web maksud saya. Kita mempelajari yang namanya CRUD. Itu kalau kita melakukan update, delete maupun view, itu tentunya membutuhkan parameter. Nah, di sini parameternya adalah ID, teman-teman. Seperti yang kita lihat di sini, ID-nya 2, kita create kan. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk indeks sendiri tampilannya itu seperti ini. Nah, seperti ini ada tabel-tabelnya gini. Lalu untuk apa lagi ini? Ada create. Kalau create itu tambah ini tadi. Tampilannya akan seperti ini. Dan sisanya adalah view, dimana kita bisa update, delete, dan oke, mungkin bisa saya tunjukkan di sini. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Dia mengambil parameter ID yaitu 2. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Kita bisa berlanjut lagi ke bawah, yaitu bagaimana cara kita menggunakan pretty URL. Nah, untuk template basic, tinggal kita buka file config, lalu kita akses web.php. Di situ ada pretty URL, teman-teman. Oke, di web.php ini di bagian, nah di sini teman-teman, di sini ada pretty URL, tinggal kita aktifkan saja. Dihapus. Oke, kita save. Di sini ada enable pretty URL through so script name false. Untuk script name sendiri ini adalah index.php seperti itu. Nah, untuk kalau kita false kan itu akan cukup ditulis dengan index saja. Misalnya kita akan buka, coba pastikan modul mode new write telah di enable pada konfigurasi Apache. Lalu buat file .ht akses di dalam folder web jika belum ada. Kemudian isikan kode sebagai berikut. Oke, kita akan isikan di web kita. Oke, di sini ada ht akses. Oke, ternyata udah ada, tinggal kita tambahkan saja yang belum ada. Rewrite engine on. Ini bisa kita split aja, teman-teman. Lalu rewrite count, request file name, df sudah, ini PHP. Oke, udah. Baik, kita akan coba mengakses melalui pretty URL yang telah kita buat. localhost /basic/web/index. Oke, not found. Kita coba lagi. Kita lihat struktur di awal, teman-teman. Nah, udah bisa, teman-teman. Di sini nggak pakai root-rootan segala. Nah, langsung seperti ini pretty URL-nya. Oke, mungkin kalau kita masuk ke bagian mahasiswa, kita bisa coba localhost /basic aplikasi kita, lalu kita buka webnya, kita arahkan ke index kita arahkan ke mahasiswa index. Nah, secara langsung, karena kita telah melakukan konfigurasi pada ht aksesnya
Dan di sini kebetulan udah ada teman-teman, kita tinggal aktifkan saja. Jadi di sini kita nggak usah pakai index.php dan lain sebagainya, kita hanya perlu melakukan itu tadi, menambahkan pretty URL pada file ini web.php. Ini diaktifkan, dimana sebelumnya ini masih nonaktif. Lalu kita cek di folder web apakah sudah ada file htaccess. Jika belum ada, kita tinggal buat lalu isikan kode sebagai berikut. Jika memang udah ada, ya kita tinggal save aja, karena cukup dengan mengubah ini. Kalau filenya udah ada, akan otomatis mengenerate atau mengubah link yang kita alamat URL menjadi alamat pretty URL yang lebih simple terlihat, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih itu saja terkait percobaan kita di pertemuan kedua ini. Selanjutnya akan ada latihan dan mungkin akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Silakan ditunggu teman-teman. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, jangan lupa share informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.